Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semuanya di channel aldian.id bersama dengan saya Aldian Prayoga di sini. Oke teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya. Dan siapapun sobat yang sekarang mendengarkan suara saya, ya kamu ya Anda, saudara-saudara semuanya, saya doakan semoga lancar rezekinya, lancar semua urusan. Amin ya rabbal alamin ya. Oke teman-teman, di kesempatan yang luar biasa ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk membahas lagi masalah kehidupan. Dan kali ini kita akan buka mindset kita, buka pemikiran kita ya, agar hidup kita menjadi lebih mudah. Ya, karena memang pada dasarnya hidup itu mudah ya. Hanya saja kita sering mempersulit hidup kita sendiri. Nah, di video kali ini saya akan buka beberapa hal penting yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kita melakukan hal tersebut dengan enjoy, dengan senang ya. Padahal itu adalah mempersulit diri sendiri gitu loh. Dan sesuatu yang terkadang menurut kita bagus itu juga bisa mempersulit diri kita sendiri. Makanya kita harus banyak-banyak belajar ya terhadap apa yang kita lakuin ya, agar kita itu dalam hidup itu tidak mempersulit diri sendiri. Oke, saudara-saudara semuanya, hari ini saya akan bahas 7 hal atau 7 orang yang suka mempersulit diri sendiri. Dan jangan sampai ya teman-teman semuanya menjadi salah satu dari ketujuh orang ini ya. Dan apabila teman-teman menjadi salah satu dari ketujuh orang ini, mendingan segera bertaubat karena nanti bakalan lebih sulit lagi hidupnya gitu. Oke, langsung saja yang pertama. Mempersulit diri sendiri karena gengsi. Ini jelas sekali ya teman-teman. Sebenarnya hidup itu simple, hidup itu mudah, hidup itu murah gitu. Hanya karena kita gengsian, akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sama sekali gitu. Dan itu sangat mempersulit diri sendiri. Contoh kecil ya, kita gengsi karena jalan kaki. Ya kita belum punya duit buat beli motor ya. Kita akhirnya apa? Maksain ngutang motor. Akhirnya apa? Punya setoran. Akhirnya apa? Bulanannya membengkak dan lain sebagainya gitu. Itu contoh-contoh kecil di tengah masyarakat kita itu banyak sekali. Orang-orang yang maksain healing, maksain beli barang mewah, maksain biar terlihat kaya, biar terlihat mampu. Akhirnya langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang mempersulit diri sendiri. Sebenarnya teman-teman semuanya, ketika kita mau hidup dengan ya sederhana aja lah gitu, apa adanya aja lah gitu, jujur apa adanya, pokoknya saya kayak gini, saya mau berjalan kayak gini, itu enak banget teman-teman. Beneran. Jadi nggak usah peduli banyak peduli sama omongan orang lain. Kita yang penting ya udahlah, kita berjalan apa adanya aja, itu enak banget. Dan hidup tuh mudah banget teman-teman. Ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua, orang yang mempersulit diri sendiri adalah orang yang terlalu banyak keinginan. Ya, jadi ada sebuah rumus kehidupan yang kita semuanya perlu ingat. Orang itu ketika terlalu banyak keinginan, hidupnya akan lebih sulit bahagia. Sedangkan orang yang sedikit keinginan itu akan lebih mudah bahagia. Bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi, bukan ya. Tapi jangan banyak-banyak, jangan aneh-aneh teman-teman. Beneran, itu akan mempersulit diri kita sendiri. Mendingan kita keinginannya yang simple-simple aja ya, tapi itu bisa kita capai, itu enak banget tuh dalam hidup seperti itu. Dan kuncinya ada di sini, semakin banyak keinginan hidup akan semakin susah untuk bahagia. Semakin sedikit keinginan maka hidup akan semakin mudah untuk bahagia. Saya sudah praktekkan saat ini teman-teman. Ya, saya tuh keinginannya yang simpel-simpel aja, yang penting sehat gitu, banyak bersyukur, yang penting setiap hari bisa sholat, yang penting makan cukup, udah. Dan ternyata ketika saya menurunkan standar keinginan hidup saya, rezeki saya meningkat pesat. Ya karena ada sudah tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang pandai bersyukur itu akan dilipat gandakan nikmatnya, dan itu nyata teman-teman. Oke, biar nggak terlalu lama ya, langsung lanjut ke nomor 3. Orang yang mempersulit diri sendiri karena menunda. Ya, jadi teman-teman semuanya, siapa di antara teman-teman yang hobinya menunda-nunda waktu?
sadarkah kalian kalau itu adalah langkah mempersulit diri sendiri? Jadi orang-orang yang males ya, orang-orang yang suka menunda itu adalah orang-orang yang mempersulit diri sendiri. Contoh kecil ya, hari ini ada pekerjaan nggak dikerjain. Besok aja lah. Tahu-tahu besok ada acara, tabrakanlah jadwalnya. Dan itu terjadi pada banyak orang yang suka menunda gitu. Penundaan-penundaan kecil dalam hidup yang kita lakukan setiap hari itu akan memperlambat perkembangan hidup kita. Kenapa sih ada dua orang yang sama-sama di umur 40 tahun, yang satunya sudah mapan, hidupnya cukup, keluarganya bagus, dan lain sebagainya, yang satunya bahkan masih nganggur? Ya karena memang faktor penundaan itu sangat-sangat berpengaruh. Dan ini benar teman-teman, perkembangan hidup seseorang yang jauh lebih pesat itu biasanya orang tersebut jarang menunda. Dan orang yang perkembangan hidupannya lambat itu akan sering menunda. Dan kegiatan menunda adalah kegiatan yang sangat mempersulit diri sendiri. Oke lanjut, yang keempat nih, yang jarang sekali kita sadari. Orang yang tidak menjaga kesehatan adalah orang yang mempersulit diri sendiri. Ya, jadi ketika kita nggak pernah olahraga, nggak pernah jaga pola makan, ya istirahat nggak pernah diatur, itu adalah kita mempersulit diri sendiri teman-teman. Karena pas suatu saat akan jatuh sakit, udah sakit, biaya berobat mahal, tubuhnya nggak enak dan lain sebagainya gitu. Beneran, dan orang yang tidak menjaga kesehatan dengan baik adalah orang yang mempersulit diri sendiri. Jadi agar kita tidak sulit di masa depan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan baik. Oke, lanjut untuk biar nggak terlalu panjang videonya ya. Yang kelima teman-teman, orang yang mempersulit diri sendiri adalah orang yang suka berbohong. Orang yang berbohong itu hidupnya sulit loh teman-teman. Jangan kira berbohong itu hidupnya mudah, bukan. Orang jujurlah yang hidupnya mudah, soalnya dia bilang A, ya dia bilang A gitu. A dia bilang A, B dia bilang B, apa adanya tanpa beban. Sedangkan orang yang berbohong, entah itu berbohong dengan sukarela atau berbohong dengan terpaksa, dia ada beban sebenarnya teman-teman. Ya, dia ada beban. Kemudian setelah itu dia akan dipersulit karena apa? Karena harus melanjutkan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya gitu. Satu buah kebohongan ditutupin kebohongan lagi, yang akhirnya hidupnya tuh sulit banget teman-teman. Ya, orang yang berbohong itu hidupnya akan sulit. Banyak bohong ya lebih sulit gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, mulai dari sekarang yuk kita bareng-bareng menjadi berusaha lah minimal ya. Berusaha untuk menjadi orang yang jujur, orang yang apa adanya gitu, hidup kita pasti lebih mudah. Sebenarnya memang kita itu diciptakan untuk menjadi orang yang mudah hidupnya teman-teman, beneran. Hanya saja kan kita itu tergoda dengan nafsu, tergoda dengan setan, tergoda dengan hal-hal yang serong-serong gitu. Jadi hidup kita makin sulit gitu. Sebenarnya kalau kita lurus-lurus aja ya, contoh kita jujur, itu hidup kita akan jauh lebih mudah. Dan orang yang berbohong, kalau mungkin teman-teman yang sedang menyimpan kebohongan tertentu, yuk segera disudahin ya teman-teman, biar teman-teman hidupnya lebih lepas lagi, biar nggak ada beban. Nggak apa-apa jujur, nggak apa-apa, yang pahit sekarang nggak apa-apa, tapi setelah itu teman-teman hidupnya akan jauh lebih ringan gitu. Yang keenam teman-teman, orang yang mempersulit diri sendiri adalah orang yang berbuat jahat. Dalam artian jahat tuh banyak ya. Orang yang intinya ngejahatin orang lain ya, ngusilin orang lain, gangguin orang lain, itu akan mempersulit diri sendiri. Apalagi jahat misalkan dalam berbisnis. Orang yang takut kesaing, akhirnya dia mensabotase lawan bisnisnya. Apakah lawan bisnisnya yang akan sulit di masa depan? Enggak teman-teman. Orang yang justru mensabotase tadi, orang yang ngejahatin lawan bisnisnya tadi, justru di masa depan yang akan sulit. Ini sebuah hukum kehidupan teman-teman. Dan hukum kehidupan ini gak bisa kita lawan. Apa yang kita tanam, itu adalah apa yang akan kita panen gitu. Apa yang kita perbuat suatu saat akan kita tuai akibatnya. Dan orang yang sekarang ini berbuat jahat,
itu akan mempersulit dirinya sendiri di masa depan. Jadi mari kita bareng-bareng ya teman-teman, ketika menghadapi sebuah persoalan ya, menghadapi iri dengki segera kita redam, menghadapi kebencian kita redam juga. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar kita nggak berbuat jahat ke orang lain, nggak sampai berlebihan gitu loh. Karena ketika kita berbuat jahat ke orang lain itu sama saja menanam kesulitan untuk diri kita di masa depan. Oke, lanjut untuk yang ketujuh teman-teman. Orang yang mempersulit diri sendiri adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini teman-teman, hidup itu kalau kita jalanin sendirian aja itu sulit banget. Tapi kalau kita jalaninnya dengan mendekatkan diri kepada Allah itu akan jauh lebih mudah. Makanya ketika orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh dengan Allah itu pasti jalan hidupnya bakalan beda. Pasti jauh lebih mudah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ada ujian tapi ya kita merasa ikhlas, kita merasa sabar, kita merasa tawakal kayak gitu. Berbeda dengan orang yang menghadapi kehidupan ini memang pure dirinya sendiri, bahkan dia nggak percaya dengan Tuhan gitu. Itu betapa beratnya hidup ini teman-teman. Karena ada hal-hal ya yang di luar kemampuan diri kita. Ya, di dunia ini kita itu bukan pengendali dunia. Kita hanya segelintir orang di dunia ini yang nggak mampu banget gitu loh. Dan ketika kita menghadapi dunia ini dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri itu akan sulit banget. Makanya di poin ketujuh ini orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang mempersulit diri sendiri juga teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, kesimpulannya di video yang sederhana ini saya pengen menyimpulkan bahwa hidup itu sebenarnya mudah asalkan kita mau berjalan sesuai dengan jalan yang benar gitu. Sebagai contoh ya, yang pertama tadi, asalkan kita nggak gengsian ya insya Allah hidup kita lebih mudah. Sederhana aja gitu, apa adanya. Hiduplah dengan tanpa kepalsuan gitu. Ya udahlah belum punya, ya udah nggak apa-apa belum punya gitu. Kalaupun punya nggak usah pamer juga, ya udah jadi santai gitu. Kita nggak usah banyak dengerin omongan orang lain gitu. Itu insya Allah hidup kita akan lebih mudah. Kemudian ya, kita jangan terlalu banyak keinginan ya. Kita harus istilahnya hidup tuh yang sederhana aja. Itu insya Allah juga jauh lebih mudah. Kemudian kita jangan pernah menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Karena sesuatu yang kita tunda itu pasti akan harus kita kerjakan juga ujung-ujungnya, dan itu akan menumpuk gitu dengan hal-hal yang lainnya. Itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Dan yang gak kalah penting teman-teman ya, kesimpulan yang lain adalah kita harus menjaga kesehatan. Semakin kita menjaga kesehatan, maka hidup kita di masa depan bisa lebih bahagia. Tetapi ketika kita tidak pernah menjaga kesehatan, ya kita sama saja nabung penyakit gitu loh, yang suatu saat akan kita unduh ya. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah tentang berbohong. Semakin sering kita bohong, semakin sulit hidup kita. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin kalau ditanya, kalau memberikan informasi ke orang lain, sedetail-detail kecil itu usahakan untuk apa adanya aja, nggak usah dibohong-bohongin. Apalagi jangan sampai teman-teman ya memanipulasi, belajar korupsi dan lain sebagainya. Itu semuanya nabung kesulitan teman-teman ya, dan juga berbuat jahat. Dan yang terakhir, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sholat kita lah minimal 5 waktu, itu wajib. Dan syukur-syukur kita bisa menambahnya dengan tindakan-tindakan kecil yang itu adalah menabung kebaikan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, semoga video ini membantu untuk mengingatkan saya sendiri juga biar pikiran saya lebih terbuka dan pikiran teman-teman juga lebih terbuka. Dan teman-teman semuanya yang sedang mendapatkan masalah apapun itu, tenang teman-teman, bahwasanya masalah itu akan pasti datang dengan solusinya. Jadi jangan pusing, hidup itu mudah ya. Terkadang masalah itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat kok. Hanya saja kalian yang mungkin sedang melebih-lebihkan masalah itu. Kan kita juga sering kan teman-teman, ketika kita menemukan solusi dari sebuah masalah, oh ternyata solusinya cuman gini toh gitu. Dan masalah-masalah berat di masa lalu pun yang sudah berlalu itu kan
enteng juga kan ternyata gitu. Jadi hidup itu memang mudah sebenarnya. Kita saja yang mempersulit. Entah itu dari pikiran kita, entah itu dari hati kita, entah itu dari perbuatan kita. Yang seringkali mempersulit yang sebenarnya itu mudah gitu teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.